Saya sambil duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad muttaqun aman. Fatillah rahimakumullah. Sebetulnya saya hadir itu karena awalnya saya khawatir jangan-jangan yang hadir itu tidak bisa memenuhi ruangan ini, karena pergantian pengurus DPD itu baru seminggu ya. Saya khawatir dampak itu ada, tapi alhamdulillah kenyataannya adalah sebagaimana yang kita lihat di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena rahmat Allah maka kita tetap bersatu. Yang kedua, saya kadang-kadang juga ada rasa kekhawatiran jangan-jangan suara PKS itu menurun. Tetapi hari demi hari dengan kesungguhan antum semuanya, apakah melalui flash mob dari ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit, betul tidak? Mulai hari ini kita akan flash mob bareng-bareng. Setuju? Setuju? Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Saya berharap kalau flash mob bukan hanya ibu-ibu saja, hujan-hujan ibu-ibu yang bapak-bapaknya 2 orang dan seterusnya ya. Nah, bapak-bapaknya ngomong anak di rumah, tidak seperti itu. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata setelah kita renungkan, syarat-syarat kemenangan itu insya Allah ada pada kamu sekalian. Apa itu syarat kemenangan itu? Satu, memiliki keyakinan atau ideologi yang benar bahwa kita ini berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara antum yang bukan caleg dia, tapi dia memberikan rasa perjuangannya demi kemenangan, menjunjung tinggi panji-panji Islam. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Kalau ibu-ibu jelas ada ya, saya percaya. Bapak-bapak ada enggak? Ada. Ya insya Allah mudah-mudahan ada ya. Kalau hari ini kita kadang-kadang sedih, kenapa sih partai kita diurak-arik oleh mereka? Ya, sudah dalam kondisi tenang, ya, bagaimana diadu domba agar tidak bisa menjadi tenang. Kadang-kadang kita punya perasaan semacam itu, sehingga kadang-kadang kita pesimis untuk meraih kemenangan. Tetapi satu pertanyaan, apakah partai-partai lain juga tidak mengalami kondisi yang sama? Apakah partai-partai lain tidak mengalami kondisi yang sama sebagaimana PKS rasakan? Sama enggak? Yang bedanya kita dengan yang lain adalah kita masih berharap rahmat dari Allah yang dia tidak pernah berharap. Betul enggak? Nah, untuk itu mari kita teruskan perjuangan kita ya, karena kita berjuang mulai hari ini. Para kader PKS terutama yang ikhwan untuk memberikan pengorbanan yang luar biasa sebagaimana yang telah Ahwat tunjukkan. Tapi antum jangan menuntut saya, Ustadz bilang begitu tadi, Ustadz tinggal enak-enak di rumah saja, karena kami sudah tidak mampu sementara ini sedang dalam kondisi yang memang sakit. Tapi seharusnya mulai hari ini, karena tadi di
DNA kita adalah DNA pejuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itulah Allah. Ya, karena memang kita memang pejuang. Dan selanjutnya, salah satu diantaranya adalah survei. Survei menunjukkan kita adalah hasil yang positif. Ada pergerakan yang menuju kepada angka yang 12 itu. Walaupun kalau Semarang sampai angka berapa sekarang? Sekarang ini akan menjadi 5 besar. Sekarang baru berapa? Targetnya berapa? Targetnya 15% menjadi 3 besar. Sekarang posisinya menjadi 5 besar. Tinggal 74 hari. Itu adalah masa-masa yang harus kita usahakan secara serius agar kita bisa berdiri bersama-sama, berdiri sejajar, bahkan berdiri lebih tinggi daripada mereka-mereka yang berbaju lain. Setuju? Setuju. Kalau kita tidak bisa sejajar atau bahkan kita itu lebih rendah, maka selamanya kita tidak akan mampu meloloskan apa yang menjadi perhatian dari umat Islam. Maka dari itu kita harus juga bisa mengontrol anggota DPRD, baik provinsi, DPRD kota maupun pusat. Ya. Untuk itu pada hari ini saya ingin bertanya sekali lagi, apakah antum siap untuk memenangkan PKS? Siap. Apakah antum siap untuk memenangkan PKS? Siap. Pak Subhan, siap ya Pak Subhan? Ya, siap. Begitu jangan mantuk-mantuk Pak gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu sepakat ibu ya, ya untuk itu saya rasa kita bersama-sama. Kalau antum sudah siap, mari kita bersama-sama. Kalah menang, kata Dr. Salim itu biasa. Kita ingat dalam perperangan perang Uhud, kaum muslimin tidak menang. Padahal di situ ada Rasulullah. Kalau Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah menangkan kami, kira-kira kalau Allah memenangkan bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa saat itu tidak menang? Karena kita ada pelajaran yang ingin kita lakukan Allah kepada kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kalau menang kita bersikap, dan kalau tidak menang bagaimana kita bersikap. Maka dari itu kita anggap bahwa apapun hasilnya besok, kita anggap itu merupakan hasil dari sebuah kemenangan. Setuju? Setuju. Ya. Kalau antum sudah setuju, marilah kita bersama-sama. Karena hakikatnya Ikhwatifillah, pertarungan itu yang penting adalah kita memberikan pengorbanan yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Saya kemarin dengan Semarang Barat dan Semarang Selatan menyampaikan ya, bahwa salah satu kesehatan amal itu ada 3. Satu adalah pengorbanan yang luar biasa. Kalau antum tidak siap berkorban, amal antum tidak akan bisa berbuat baik terus-terus. Yang kedua, kesungguhan. Nggak mungkin orang itu akan memberikan pengorbanan tanpa ada kesungguhan-kesungguhan yang antum lakukan. Dan yang ketiganya adalah istimrariyah, keberlangsungan yang terus-menerus. Insya Allah kita ini kan berusaha berdakwah sampai mati. Kita akan berdakwah sampai mati. Ya Allah, kita akan berdakwah sampai mati. Saksikan ya Allah, kita akan berdakwah sampai mati. Karena Ikhwatifillah, orang berdakwah itu ujiannya banyak. Ya, kita saksikan. Mungkin yang sempat menyaksikan, yang tidak menyaksikan tidak apa-apa. Yang tidak sempat menyaksikan tidak usah mencari-cari.
ya, bahwa ternyata ada orang yang susah untuk mengikuti kita sampai terus hanya karena masalah kecewa. Yang hadir hari ini kan, yang tidak hadir hari ini kan ada kan di antara antum. Ya, apa faktornya? Salah satu di antaranya adalah kekecewaan. Itu yang harus kita buat jauh. Nah, untuk itu warahmatullah ala barakatillah, berangkatlah kamu bertuah. Kami akan bersama kamu sampai pada kemampuan kami yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.